Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kerja praktek di Bungin. Saya Lavi, kemudian di sini ada Jonathan, Punta, sama Joshua. Dalam melakukan kerja praktek peningkatan kapasitas warga dalam mendukung pemberdayaan masyarakat Kampung Bungin pada era COVID-19. Nah, kita melakukan kerja praktek di Kampung Bungin yang merupakan salah satu daerah yang terpencil di Kecamatan Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat. Kampung Bungin merupakan salah satu desa binaan yang dimiliki oleh UI. Dalam melakukan kerja praktek kali ini, kita dibina oleh dua mentor, yaitu Pak Eko selaku mentor sosial dan Pak Andri selaku mentor teknis. Di sini kita mendapatkan latar belakang, yaitu karena permasalahan COVID-19 mengakibatkan sulitnya akses masyarakat Bungin untuk membeli bahan pangan di pasar dan juga mengakibatkan menurunnya ekonomi karena sulitnya akses perdagangan. Di sini kita mendapatkan rumusan masalah, yaitu bagaimana cara meningkatkan pasokan pangan, bagaimana cara meningkatkan pendapatan ekonomi, bagaimana cara memutus rantai penyebaran COVID-19, bagaimana kondisi kehidupan sosial masyarakat Pantai Bungin, dan bagaimana kondisi lingkungan Pantai Bungin. Dengan tujuan penelitian, mampu menyelesaikan persoalan pasokan pangan, kemudian mampu meningkatkan pendapatan ekonomi, mampu mengetahui kebutuhan masyarakat, mampu menganalisis kehidupan sosial, dan mampu mengevaluasi dan menganalisis kondisi di lingkungan Pantai Bungin. Nah, dengan batasan masalah, kondisi lingkungan yang setiap tahunnya mengalami banjir rob, sulit mendapatkan air bersih, kemudian ikan kering sebagai peningkatan ekonomi UMKM, mencuci tangan dan menggunakan masker sebagai langkah pemutus penyebaran COVID-19, dan evaluasi perkembangan sayuran terutama kangkung dan cabai, untuk kemudian ada meningkatkan ekonomi masyarakat dengan dibentuknya UMKM, dan yang ketujuh adalah meningkatkan ekonomi dengan cara mensurvei pasar. Ya, seperti yang sudah dijelaskan bahwa ketahanan pangan merupakan masalah yang terjadi pada Desa Bungin. Solusi yang kami lakukan adalah membuat hidroponik. Hidroponik adalah budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah. Nah, alasan kami membuat hidroponik karena Desa Bungin tidak memiliki akses, yaitu pasar yang sulit, menurunnya sumber ekonomi, dan cadangan pangan yang menurun. Next. Selanjutnya, untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi yang ada di rumah masalah tadi, kami mengajukan pengerikan dengan berbagai inovasi. Inovasi yang ada yaitu dengan pemberian lampu panas agar proses pengeringan dapat lebih cepat dan tetap dapat melakukan proses pengeringan saat malam hari. Ruang pengeringan dibuat tertutup dengan jaring-jaring agar tidak ada hama yang hinggap atau masuk ke ruang pengeringan. Inovasi pengeringan kami juga meningkatkan efektivitas dari pengeringan konvensional, yaitu waktu lama pengeringan, menurunnya sumber ekonomi, dan pengeringan yang lebih higienis. Oke, selain hidroponik dan alat pengering ikan, untuk peningkatan kesehatan yaitu upaya memutus penyebaran rantai COVID-19, kami membuat alat cuci tangan. Alat cuci tangan yang kami buat ini, kami buat karena protokol kesehatan cocok untuk daerah umum dan higienis, yaitu bebas sentuhan. Bebas sentuhan karena alat cuci tangan yang kami buat menggunakan sistem injakan untuk mengeluarkan air dari keran dan mengeluarkan sabun. Next. Berikut adalah metodologi atau alur kerja yang telah kami lakukan. Pertama, kami mengidentifikasi tujuan, lalu kami mengidentifikasi masalah apa saja yang terjadi dalam Desa Bungin dan masyarakatnya. Setelah itu kami merencanakan kegiatan, setelah itu kami survei lapangan, kami ke Desa Bungin, kami melihat Desa Bungin seperti apa keadaannya dan masyarakatnya. Setelah itu setelah kami mendapatkan ide, kami membuat alat, yaitu hidroponik, pengering ikan, dan cuci tangan. Setelah itu kami menganalisa dan evaluasi dan menghasilkan output. Lalu pada alat-alat
ketiga alat ini memiliki penanggung jawab. Pertama, Pak Bonyeng untuk hidroponik dan kelompok UMKM Berlodosnek untuk pengering ikan dan kelompok sadar wisata untuk cuci tangan. Next. Nah, di sini kita melakukan kerja praktek dimulai dari bulan Juli, pertengahan Juli, yaitu persiapan melakukan kegiatan di Bungin. Kemudian dilanjutkan dengan mendesain alat. Di minggu berikutnya kita melakukan KP bidang pangan, minggu berikutnya KP bidang ekonomi, dan KP bidang kesehatan. Selanjutnya kita lanjutkan secara WFH dengan cara evaluasi. Selanjutnya, untuk mendapatkan rumusan masalah yang kami dapat, tentunya kami melakukan diskusi dan wawancara terlebih dahulu dengan warga setempat. Diskusi kami ini dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara lokasi seperti pada gambar dan secara WFH atau online, biasanya melalui WhatsApp. Next. Lalu setelah kami diskusi dan kami mendapat masalahnya apa, lalu kami membuat hidroponik. Nah, ini merupakan contoh hidroponik yang telah kami buat. Merupakan ini adalah gambarnya hidroponiknya. Nah, kami dalam hidroponik ini kami menanam sayuran seperti cabai dan kangkung. Mengapa kami mendesainnya seperti ini? Kami mendesain hidroponik ini dengan ketinggian sekitar 2,5 meter. Alasan kami memilih ketinggian 2,5 meter karena sering terjadinya banjir rob pada Desa Bungin. Dan kami memilih hidroponik karena tanah pada Desa Bungin ini kadarnya tidak baik. Selanjutnya, dalam mendesain pengeringan kami mengedepankan kemudahan dalam pembuatan dan material yang dapat mudah ditemukan oleh masyarakat setempat. Seperti yang dapat kita lihat bahwa pada gambar dan ada juga gambar teknisnya atau desainnya. Next. Oke, berikut alat cuci tangan yang kami buat. Bisa dilihat di gambar bahwa ada injakan yang berguna untuk mengeluarkan air dari keran dan mengeluarkan sabunnya. Jadi pengguna bisa menggunakan alat cuci tangan ini tanpa harus menyentuh keran dan sabunnya. Next. Oke, di slide ini bisa dilihat bahwa cara mengeluarkan sabunnya adalah dengan diinjak. Jadi pengguna tidak perlu memegang sabunnya untuk bisa mengeluarkan sabunnya. Begitu juga dengan keran air yang bisa diinjak. Oke, next. Selanjutnya, kami juga melakukan pembuatan poster untuk memberikan informasi dasar pada alat-alat yang kami buat agar masyarakat setempat dapat mudah mengerti apa saja inovasi yang telah kami desain. Next. Oke, jadi kesimpulan yang bisa kami ambil dari KP Desa Bungin ini ada 3, yaitu yang pertama permasalahan mengenai pasokan pangan, terutama sayur yang sulit ditanam, bisa diselesaikan dengan hidroponik. Yang kedua, permasalahan mengenai ekonomi dapat diselesaikan dengan alat pengering ikan, sehingga produksi Blodosnek bisa meningkat. Yang ketiga, permasalahan memutus rantai penyebaran COVID dapat diselesaikan dengan alat cuci tangan yang kami buat, karena alat cuci tangan kami tidak perlu disentuh, melainkan bisa diinjak untuk menggunakannya. Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila presentasi kami masih ada kekurangan, dan juga mohon maaf apabila kami masih ada salah perkataan. Terima kasih.